Halo teman-teman, saya Evan Jaya. Saya akan meramalkan tentang hasil ramalan mengenai tentang karma kehidupan. Ya, kita akan melihat karma apa, balasan karma apa, baik atau buruknya yang kamu dapatkan di bulan Mei selama 1 bulan ke depan. Kita akan melihat meringkas dan kita akan membacakan segala sesuatunya yang dihasilkan oleh ramalan kartu tarot dari pesan alam semesta ya. Kita teman-teman kamu bisa lebih rileks, santai ya. Kalau kamu ingin memilih kartu bisa memilih kartu lebih dari satu, hanya 2 kartu paling banyak ya, supaya itu bisa lebih menusuk ke hati ataupun sebuah pembinaan, sebuah bisa refleks, relaksasi dalam kehidupan kamu dalam menanggapi sebuah karma balasan kehidupan kamu ya. Ya, Evan Jaya kali ini akan meramalkan tentang hasil karma. Jadi kamu bisa lebih banyak introspeksi diri, membina dirilah menjadi lebih bagus dari sebelumnya ya. Anda jangan lupa relax, santai, respon dalam menanggapi sebuah masalah. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Oke teman-teman, seperti biasanya di depan kartu video Anda ada terpampang 4 kartu ya. Dari ujung paling sebelah kiri yaitu kartu pertama kucing warna putih, kedua kucing warna abu-abu, yang ketiga kucing warna orange, yang keempat kucing warna hitam. Kita akan memulai dengan kartu pertama ujung paling kiri yaitu kucing warna putih ya. Dengan kita akan memulai waktu 5 detik dari sekarang. Jika memang waktu yang saya berikan kurang, Anda bisa menjeda atau mempost video sesuka hati Anda dalam memilih kartu yang sesuai dengan minat Anda ya. Kita akan memulai waktu 5 detik dan kita akan lanjutkan dengan lonceng berbunyi. 1, 2, 3, 4, 5. Baik teman-teman, kita akan memulai, kita mengambil dari sisi ujung paling kiri yaitu kucing warna putih. Kamu yang memilih kartu pertama ini cukup bagus sekali ya. Ada angel, imprisonment or slavery, wisdom ya. Ini dulunya kamu kehidupan karma masa lampau ini kamu lebih banyak hidup dalam sebuah perbudakan ya, dipenjarakan, menjatuhkan harga martabat, harga diri kamu ya, sehingga kamu sering mendapatkan sebuah perlakuan yang tak seronok, perlakuan yang tak baik dan tidak sesuai dengan norma ya. Jadi di kehidupan sekarang kamu harus bisa lepas sebuah amarah emosional terhadap perlakuan yang dulunya. Jadi di kehidupan sekarang ini kamu harus bisa menciptakan sebuah kebebasan, freedom in your heart ya. Jadi kehidupan kamu itu kamu harus bisa memberikan sebuah situasi yang bagaimana akan kamu capai, yang akan kamu dapatkan, apa yang akan kamu alami di kehidupan sekarang. Kamu harus bisa lebih mendominasikan kehidupan kamu. Kamu harus lebih banyak memberikan sebuah sisi baik dengan cara seperti apa? Banyak peduli, banyak mendoakan, banyak memberikan sebuah sisi baik ya, membuat kebaikan ya kepada orang yang sekitar kamu, orang yang susah dan orang yang memberikan sebuah sisi yang baiklah kepada orang lain. Banyak mendoakan orang, banyak memberikan sebuah sumbangan kebaikan ya. Kalau bisa memberikan sebuah sisi yang perhatian dengan mereka, banyak menaruh sebuah kasihan, belas kasihan yang bagaimana akan kamu sikapi gitu ya. Jadi di lingkungan sekitar kamu di kehidupan di bulan Mei ini kamu mau banyak diharapkan kamu banyak berbuat baik ya, banyak berbuat kebajikan. Dan di bulan Mei ini kamu yang memiliki kartu pertama, kamu juga banyak bertemu dengan dewa penolong ya. Dewa penolong kamu, banyak orang yang bisa membantu kamu tanpa kamu meminta, dia pun bisa datang dengan segera membantu kamu dengan ikhlas. Karena ini adalah bentuk karma balasan yang dulunya kamu banyak berbuat baik kepada mereka, jadi sekarang di kehidupan sekarang dia datang membantu kamu dengan sukarela ya. Nah, jadi kebijaksanaan kamu di sini, ini kalau yang saya lihat kamu harus ada sebuah kelimpahan ya, berpikir lebih bijaksana dalam merencanakan segala sesuatu ya. Jadi di kehidupan yang akan datang, di kehidupan yang di bulan Mei, kamu harus bisa lebih percaya diri dan mengembangkan apa yang akan kamu mau ya. Jadi bisa memberikan sebuah sisi baiknya dalam diri kamu dalam mengembangkan sebuah potensi apa yang akan kamu jalankan. Jadi ini adalah bentuk karma balasan kehidupan kamu yang cukup bagus sekali dalam berprestasi, dalam mengharapkan sesuatu dan bisa berjalan dengan baik.
lancar sesuai dengan apa yang kamu mau, ya. Jadi lantas apa yang kamu harus lakukan, dengan tindakan apa yang harus kamu capai, yang harus kamu sikapi setelah kamu sudah mengetahui tentang karma kehidupan kamu. Ada 3 kartu, ya. Mother Fears, Dynasty of the Divine Mother, Blossoms of the Sky Dancer, ya. Nah, jadi ini di sini diharapkan bahwa kamu itu seberapa susahnya, seberapa kesulitan yang akan kamu capai, itu nanti kedepannya kamu harus bisa lebih banyak mendekatkan dirimu pada Tuhanmu, ya. Jiwa kamu harus bisa tergerakkan sebuah sisi yang bagaimana akan mengembangkan sebuah potensi. Jadi kamu harus bisa mengembangkan diri kamu, ya. Kamu bisa melakukan sebuah pencerahan aura jika kamu mau melakukan yang terbaik dalam diri kamu. Dan juga satu sisi, kamu harus bisa lebih kuat dari sebelumnya, memberikan sebuah kedamaian, memberikan sebuah realisasi, ya, membentuk sebuah hubungan dengan lingkungan sekitar kamu, ya, supaya bisa memberikan sebuah sisi positif yang bagaimana akan kamu jalankan nantinya. Jadi nanti di bulan Mei ini ada sebuah harapan akan sebuah penjiwaan dalam memanifestasi kehidupan kamu, ya. Jadi percaya pada diri kamu, yakinkan bahwa semuanya itu akan bisa berjalan dengan baik dan sesuatunya bisa berjalan dengan lancar dan sukses, ya. Jadi kamu membeli kartu pertama cukup bagus sekali, hanya saja dalam diri kamu bagaimana kamu cara menyikapi dan memberikan kekuatan bahwa kamu benar-benar bisa menggapai sebuah kesuksesan, ya. Lakukanlah pencerahan aura karena itu lebih mantap lagi, lebih bagus lagi ke depannya untuk bisa membuat diri kamu lebih normal dan mencapai apa yang akan kamu targetkan dengan sebuah harapan, ya. Kita akan lanjutkan lagi dengan kartu kedua. Kartu kedua dengan kucing warna abu-abu. Kamu yang memilih kartu kedua, Native American, Orphan, Egypt, ya. Nah, jadi di sini Native American dulunya kamu adalah sebuah penduduk bangsa Amerika yang suka menguasai ataupun suka menilai tentang artefak, mengenai tentang budaya, mengenai tentang adat istiadat, ya, sehingga kamu dulunya tuh lebih terpukau ataupun lebih terinspirasi mengenai tentang kesukaan, dan kamu lebih suka menyukai negara bangsa luar, gitu, ya, daripada kamu menyukai negara bangsa sendiri. Jadi ini kalau yang saya lihat, ya, kalau bisa jangan terlalu terpaku terhadap bangsa yang lain, karena kamu harus bisa mencintai bangsa sendiri ataupun mencintai diri kamu sendiri, selayaknya seperti itu, ya. Jadi dalam diri kamu itu jangan memberikan sebuah hambatan yang cukup menyusahkan ataupun memberikan sebuah sisi yang tidak baik sehingga kamu lebih mencintai bangsa lain, ya. Dan juga di sini dulunya kamu adalah anak yatim piatu yang hidup lebih dari beberapa kali siklus kehidupan, yang dulunya itu hidup beberapa kalpa, ya. Jadi kamu lebih banyak hidup dalam sebuah kesendirian dan tidak memberikan sebuah kasih sayang. Jadi kehidupan kamu di kehidupan sekarang ini, percaya atau tidak, kamu yang memiliki kartu kedua mungkin kamu sesuai dengan kamu, ya, atau tidak sesuai karena kamu juga sudah tidak memiliki orang tua, ya. Jadi sekarang di kehidupan kamu ini, sekarang kamu harus bisa lebih banyak mengembangkan intuisi hati kamu, batin kamu seperti apa, dan kamu harus bisa memberikan sebuah sisi yang baik dalam diri kamu, ya. Terus juga di sini ada kartu Egypt. Ini kalau yang saya lihat ini mengenai tentang sebuah perasaan, ya. Jadi karma balasan kamu di bawah kehidupan sekarang, kamu harus lebih banyak memberikan sebuah hal yang lebih rasional dalam membuat hubungan yang baik daripada kamu membuat irasional, membuat hubungan yang tidak baik kepada orang lain. Jadi karma kamu, balasan kamu yang sekarang ini, kamu jangan membuat sebuah hubungan yang membuat dengan sebuah masalah yang seharusnya tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dipermasalahkan dengan sebuah masalah yang panjang, karena apapun semuanya itu bisa diberikan sebuah sisi kerugian dan tidak memberikan sebuah sisi yang baik. Dalam diri kamu di sini, kehidupan karma balasan kamu yang akan kamu dapatkan, kamu harus bisa membuat diri kamu lebih bagus, lebih sportif, dan berpikir jernih untuk membantu diri kamu dalam pengembangan spiritual dan
cintailah diri kamu sendiri daripada kamu mencintai orang lain. Ibaratnya seperti itu, dan kamu juga harus bisa lebih peduli dengan lingkungan sekitar kamu, banyak berbuat baik, dan jangan terlalu ada sesuatu yang membebani diri kamu dalam memaksakan kehendak ataupun tidak memiliki sebuah sisi yang baik ya. Nah, lalu bagaimana, apa yang akan kamu harus lakukan setelah kamu sudah tahu karma balasan kamu? Di sini ada satu kartu, To the Celestial Motion, Sister of the Salvation, the Yin Empress ya. Nah, kehidupan kamu dalam diri kamu itu kamu harus bisa ada sesuai dalam diri kamu itu bagaimana kamu sikapi ya. Jadi to the Celestial Motion ya. Ini kamu tidak sepenuhnya kamu merasa bahwa kamu bisa berani untuk menghandle ataupun mengendalikan nasib kehidupan kamu. Yang saya lihat di sini, kamu diberi kesempatan supaya kamu mendekatkan dirimu pada Tuhan. Jadi, mintalah petunjuk bahwa kamu benar-benar bisa meyakinkan bahwa kamu bisa mengendalikan emosi kamu, mengendalikan harapan kamu, kehidupan kamu seperti apa. Mintalah petunjuk dari Tuhanmu. Barulah nanti kamu akan bisa mencapai apa yang sebuah terwujudnya sebuah tujuan hidup kamu. Terus juga di sini ada kartu ya, ini pun juga mengatakan bahwa dalam diri kamu ya, kalau bisa mencintai orang lain, mencintai diri kamu tuh tanpa isyarat ya, tanpa syarat dan tanpa ada sebuah rencana yang tidak baik. Jadi apa yang akan kamu lakukan, barulah bisa orang lain bisa mencintai kamu sepenuhnya, menyayangi kamu dan lebih perhatian kepada kamu, bisa membantu kamu dengan sepenuhnya. Jadi kamu jangan ada sesuatu, meminta sesuatu ada apanya daripada apa adanya. Jadi dalam diri kamu tuh kamu harus bisa memberikan sebuah sisi yang bagus, jangan menciptakan sebuah hubungan yang tidak relevan dan hubungan yang tidak sehat sehingga terciptanya sebuah hubungan yang tidak baik ya. Apalagi ada kartu The Yin Empress, tujuan hidup kamu itu harus ada bisa membudidayakan jiwa kamu kepada Tuhanmu. Jadi di sini yang saya lihat kamu perlu ada pencerahan aura dengan saya ya, nanti saya bisa membantu kamu karena kamu yang di sini kamu penuh dengan kebimbangan dan penuh dengan keraguan-raguan, sehingga apa yang akan kamu dapatkan tidak memberikan sebuah bantuan, kekuatan dan berkat yang akan dicapai ataupun yang diberikan oleh Tuhanmu ya. Nah, jadi itulah bakat kemampuan kamu ataupun sebuah balasan karma yang kamu dapatkan di bulan Mei. Jadi setidaknya kamu bisa memberikan sebuah harapan yang baik walaupun hanya secuil, tapi lama-lama nanti akan bisa menjadi bukit sebuah berkat yang kelimpahan yang akan kamu dapatkan. Jadi sesuatu dalam diri kamu tuh, buatlah diri kamu lebih menyenangkan, buatlah diri kamu lebih banyak perubahan, lebih meyakinkan pasti dan bisa membuahkan sebuah sisi yang baik ya. Kita akan lanjutkan lagi dengan kartu ketiga. Kartu ketiga kucing warna orange. Kamu yang memilih kartu ketiga ada Love Life, Forgiveness, Scribe or Writer ya. Nah, di sini balasan karma kamu yang kalau yang saya lihat di sini, kamu banyak mengalami sebuah pengalaman yang pahit dalam mengenai asmara percintaan menjadi sebuah kebutuhan, sebuah asmara percintaan ya, sebuah hubungan yang cukup menyakitkan sehingga kamu lebih banyak berhati-hati sampai sekarang ini untuk takut-takut ataupun tidak berani menjalani sebuah hubungan yang lebih dekat ya. Sehingga kamu di sini kartu ini mengatakan bahwa kamu harus bisa lebih ikhlas, jangan mendendam, dan kamu jangan melakukan sebuah amarah yang cukup besar ya. Karena itu semuanya itu akan memperburuk situasi kondisi, memperburuk jiwa kamu. Jadi kamu harus ada sebuah jiwa pelepasan, ikhlas dan menerima apa yang akan kamu capai. Dulunya di kehidupan yang dulunya kamu lebih banyak mempermainkan perasaan orang lain, kamu melakukan sebuah tindakan yang mengenai sebuah perasaan yang tidak baik, saling menyakitkan dan tidak memberikan sebuah sisi jalan temu, sehingga kamu di kehidupan sekarang kamu bertemu dengan pasangan yang selalu menyakitkan perasaan kamu dan kamu selalu memberikan sebuah sisi yang tidak baik. Jadi kamu dari sekarang, kamu bisa menjalani sebuah hubungan asmara percintaan lebih dari satu kehidupan karena kamu banyak mempermainkan perasaan orang lain. Sehingga di kehidupan sekarang kamu banyak terpukul, berhati-hati dan
Ya setidaknya kamu di kehidupan sekarang di bulan Mei banyak menaruh rasa pelepasan dendam, menaruh pelepasan amarah, dan kamu jangan memberikan sebuah uh, jiwa yang tertekan batin ya. Dan terus juga di kehidupan yang sekarang kamu harus ada sebuah keinginan berpikir lebih panjang untuk bisa lebih berusaha dalam mencapai sebuah tujuan ya. Nah, jadi ini adalah sebuah balasan karma yang akan kamu dapatkan. Tapi juga di sini satu sisi yang saya lihat, kamu juga harus bisa lebih perhatian terhadap kehidupan kamu, karena mungkin di kehidupan sekarang kamu lebih banyak mendapatkan sebuah ucapan dalam berbicara ataupun sebuah ambisi, keinginan, tapi tidak bisa tercapai dengan baik ya. Apalagi kamu kalau jika berbicara bertemu dengan orang lain selalu suka menyinggung orang lain, selalu suka menertawakan orang lain, mengejek, menghina, ataupun yang melukai hati kamu ya. Jadi kehidupan sekarang ini kamu harus lebih banyak forgiveness ya, pengampunan dalam diri jiwa kamu sepenuhnya dengan orang lain, dan kamu jangan menaruh rasa dendam, amarah yang berlebihan, karena itu semua adalah balasan karma yang diberikan kepada kamu. Jika bertemu dengan orang seperti itu, anggap saja kamu membayar hutang karma ya. Dan perasaan kamu, segala sesuatu yang mengenai tentang perasaan, kamu harus bisa membayar itu semua jika sudah terkena imbasnya kepada kamu. Dan balasan karma itu pasti bisa datang secara tiba-tiba ketika kamu dihargai atau tidak dihargai, atau dihormati dan atau bahkan tidak dihormati. Itu semua balasan karma mengenai tentang perasaan, karena kamu dulunya lebih banyak mencemooh, acuh tak acuh, dan kamu menyakitkan perasaan orang lain, dan kamu tidak bisa menghargai perasaan orang lain, sehingga kamu di kehidupan sekarang kamu tersiksa dengan ucapan, tersiksa dengan hati batin kamu, tersiksa dengan jiwa kamu, dan tersiksa dengan emosional orang lain. Jadi sehingga kamu banyak menjiwai semuanya tuh dengan banyak berdoa dan lakukan pencerahan aura supaya kamu bisa lebih terbebaskan dari namanya sebuah tuntutan, sebuah perasaan ya. Jadi kamu di kehidupan sekarang tunjukkanlah apa yang menjadi sebuah ambisi, usaha kerja keras kamu seperti apa, lakukan yang terbaik dalam mencapai sebuah harapan ya. Nah, lalu kalau kamu sudah tahu balasan karma kamu itu seperti apa yang akan kamu dapatkan, apa yang akan kamu jalankan, supaya mendapatkan sebuah tindakan yang akan kamu ambil ya. Di sini kalau yang saya lihat ya, kamu harus ada sebuah sisi yang baik dalam menanggapi sebuah sisi yang bagaimana akan kamu sikapi ke depannya ya. Nah, di sini ada kartu Drink from the Emerald Fountain, Sweeping Sister Willow, Radiant Moon of Compassion ya. Nah, kehidupan kamu di sini kalau yang saya lihat, hidup kamu itu, kamu harus ada sebuah jiwa pelepasan, jiwa yang tulus dalam memberikan sebuah harapan yang baik, sebuah jalan keluar. Jangan ada sebuah terbebani dalam sisi ketergantungan perasaan ya, tetapi kamu harus bisa menerimanya itu dengan memberikan sebuah langkah maju ke depan ya, supaya kamu bisa lebih kuat dan lebih terpelihara dengan sendirinya untuk mematangkan ataupun membuat sebuah kekuatan dalam diri jiwa kamu, supaya kebatinan kamu semakin lama semakin kuat dalam perasaan ya, ataupun segala sesuatu masalah yang mengenai sebuah perasaan, kamu bisa menyikapinya dengan baik, kuat dan tegar ya. Apalagi dengan kekuatan yang nomor Sweeping Sister Willow ya, itu kamu harus bisa mendapatkan sebuah kebatinan, kebebasan yang ilahi, kebebasan yang cukup besar dalam membersihkan ataupun melupakan sebuah kesedihan. Jadi dalam diri kamu itu, kata-kata, tindakan, dan pikiran kamu harus bisa kamu terima dengan sisi baiknya. Kamu harus bisa terima dengan sisi penilaian yang positif, dan sikapilah segala sesuatunya itu dengan sisi yang baik. Nilailah semuanya itu dengan sisi positif walaupun itu sangat menyakitkan ya. Karena mau tidak mau itulah yang akan kamu dapatkan, itulah yang akan kamu jalankan selama 1 bulan ke depan. Terus juga di sini kalau yang saya lihat, kamu harus ada sebuah sisi yang baik dalam spiritual, perkembangan, pertumbuhan yang bagaimana
untuk mendapatkan sebuah kebebasan, mungkin dari cinta, kedamaian, resolusi yang bagaimana akan kamu dapatkan secara alami ya. Nah, jadi itulah yang akan kamu sikapi, yang akan kamu dapatkan, itulah yang harus kamu lakukan dalam menyikapi sebuah balasan karma. Kehidupan kamu memang tidak selalu menyenangkan, tetapi alangkah baiknya kamu sendirilah yang membuat zona kenyamanan dalam diri kamu supaya kamu tidak tersiksa kebatinan dan mengenai sebuah perasaan ya. Lakukanlah pencerahan aura dengan saya supaya saya bisa membantu kamu lebih bagus ke depannya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu keempat. Kartu keempat dengan kucing warna hitam. Kamu yang memilih kartu terakhir, kartu keempat, ya, ada tergambarkan mengenai tentang karma kehidupan kamu, father, health, finance ya. Nah, ini kalau saya lihat di sini, ini mengenai tentang sebuah kehidupan kamu, kehidupan karma masa lampau dibawa kehidupan sekarang mengenai tentang bapak kamu ya. Nah, bapak kamu di sini banyak memberikan sebuah tentang kehidupan antara kamu dengan ayah kamu, bisa juga berhubungan dengan kebalikannya anak dengan ayah ya. Nah, jadi dalam diri kamu itu, kehidupan kamu itu, kalau yang saya lihat di sini lebih banyak mendapatkan sebuah perbedaan penting, perbedaan peran yang cukup berbeda sekali ya. Jadi banyak memberikan sebuah sisi negatif dengan jiwa ayahmu dan jiwa amarah yang lama ataupun sikap yang tak mau mengampuni satu sama lain ya. Tidak bisa mengampuni sebagai ayah terhadap anaknya ya. Jadi apapun yang dilakukan, Anda sangat susah untuk bisa memaafkan kesalahan ayah kamu ya. Nah, jadi banyak sebuah kesalahan masa lalu, masa lampau dibawa sampai sekarang, jadi kamu tidak bisa lepas dari namanya ayah. Karena ayah ini banyak tumbal lahir, banyak berapa kali dilahirkan untuk menjadi bapak kamu ya. Jadi yang saya lihat di sini bahasan karmanya di kamu harus bisa menjiwai jiwa pelepasan, jiwa pengampunan yang seutuhnya kepada bapak kamu ya. Sehingga nanti tidak perlu bertemu lagi ataupun bereinkarnasi sebanyak berapa kali untuk bertemu dengan kamu dengan ayah kamu. Jadi kamu istilahnya kamu harus lebih banyak bersabar, banyak mengampuni, banyak memaklumi sifat-sifat bapak kamu karena mungkin di sini kamu sebagai anak, kamu tidak bisa mentolerir, memberikan toleransi ataupun mengampuni tindakan-tindakan yang tidak baik ataupun tindakan yang kasar dari bapak kamu. Jadi setidaknya kamu sebagai anak punya jiwa yang cukup tulus, jiwa yang cukup besar, mengorbankan supaya kamu bisa lebih baik ke depannya terhadap bapak kamu ya. Punya jiwa pelepasan, saling mengampuni dan saling memaafkan. Nah, jadi kehidupan kamu itu jangan ada sesuatu yang tergambarkan bahwa kamu itu kalau bisa memberikan sebuah sisi yang baik ya. Nah, ini mengenai tentang finance ya, kehidupan kamu di masa lampau. Ini dulunya kamu pernah mengalami sebuah kemiskinan, kesulitan kehidupan kamu ya. Jadi bisa juga mendapatkan sebuah kekayaan dalam hidup kamu dalam hidup kemakmuran ya. Tapi di kehidupan sekarang ini kamu lebih banyak membingungkan ya, gitu ya. Jadi banyak kekecewaan dan niat yang tidak bisa melakukan sebuah dana amal gitu. Jadi kehidupan sekarang itu kamu harus banyak berbuat baik, banyak berdana, banyak bersosialisasi terhadap lingkungan sekitar kamu, banyak melakukan sebuah hubungan yang baik, mendoakan orang yang susah. Ya, barulah kamu ada sebuah sisi yang baik, bermurah hati dalam kebajikan yang mulia. Jadi kamu banyak berbuat baik, itulah pasangan karma, karena dulunya kamu banyak menggunakan uang, banyak berpencaharian ya mengenai uang rezeki. Jadi kehidupan sekarang ini kamu harus bisa membalas itu semua dengan orang yang membutuhkan atau orang yang susah ya. Nah, di satu sisi juga ada kartu health ya. Ini mengenai tentang keadaan fisik kamu ya. Jadi kamu dulunya itu kurang adanya sebuah belas kasih, perhatian yang cukup tinggi dengan orang lain, sehingga kamu di sini kurang adanya sebuah kesehatan yang baik ya. Jadi di bulan Mei ini kamu cukup lebih banyak mematahkan hati kamu, mematahkan semangat kamu, cara berpikir kamu, dan kamu tidak ada sebuah pola cara berpikir kamu yang jernih ya, sehingga kamu susah untuk bisa memiliki sebuah keterampilan, sebuah kreativitas yang bermanfaat dalam diri kamu.
memberikan sebuah sisi positif, energi yang baik dalam diri kamu ya. Jadi kamu bagaimana akan kamu sikapi, akan kamu jalankan, berikanlah sesuatunya tuh dengan sisi yang positif dalam mengembangkan sebuah sisi yang baik dalam kehidupan kamu ya. Oke teman-teman, hasil ramal sudah selesai. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di nomor WA saya di 081919635839. Saya Koko Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.